Woi, bangun. Oh iya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya John di channel Nasi. Pada episode Nasi kali ini, kita akan membahas mengenai kenapa sih kita harus tidur. Dia pernah nggak guys, kalian ada yang merasa kalian lagi mau tidur, kok susah banget mulai tidurnya, atau udah tidur terus menerus kok nggak bangun-bangun, atau enggak kalian merasa waktu sehari 24 jam itu tidak cukup, dan kenapa sih kita harus kepotong waktu sangat panjang untuk kita tidur saja? Kenapa badan kita harus merasa mengantuk? Nah, di episode Nasi kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang tidur. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya, like video ini jika kalian suka. Dilansir dari website dreams.co.uk, waktu yang dihabiskan untuk kita tidur selama kita hidup ini totalnya adalah 33 tahun. Jadi 33 tahun hidup kita dihabiskan hanya untuk tidur saja guys. Nah, di mana 7 tahunnya itu kita gunakan waktu yang dari saat kita mulai berbaring sampai kita benar-benar tertidur, atau waktu dari kita mulai mengantuk sampai kita benar-benar tidur. Jadi waktu 33 tahun ditambah 7 tahun itu adalah total waktu yang diperlukan dalam hidup kita untuk tidur. Nah, rata-rata kita tidur itu sebenarnya berapa jam sih guys? Nah, dari satu artikel dikatakan tidur manusia itu rata-rata 7-9 jam untuk mencapai suatu tidur yang efektif, atau suatu tidur di mana kita merasa pulas dan saat bangun kita merasa segar. Dan penelitian ini bukan penelitian sembarangan, kan dilakukan oleh peneliti dari University of Harvard. Nah, manfaat tidur itu apa saja guys yang bisa kita dapatkan setelah kita tidur? Yang pertama, tubuh kita itu mengistirahatkan dari otot-otot di tubuh kita. Jadi badan kita sudah pegel, sudah lemas, itu kita akan saat bangun menjadi lebih refresh kembali. Dan juga dari organ-organ kita yang saat dari pagi kita bangun sampai kita tidur, kita beraktivitas, dipakai terus-menerus, juga diistirahatkan organ-organnya. Tentunya jantung tidak, karena jantung tetap berdetak selama kita tidur, dan juga paru-paru kita ya guys. Nah, makanya nggak heran kita saat kita bangun, badan kita jadi lebih segar, terus juga pikiran kita kadang berasa lebih plong aja, lebih ke refresh. Jadi ibaratnya kalau kalian klik komputer kan, saat kalian nge-hang kalian selalu klik tombol refresh kan, klik kanan refresh, atau yang punya HP pasti kalian klik dari recent apps dibuang semua ya guys. Kira-kira seperti itu guys saat kita tidur. Apa saja sih tadi saat kita kurang tidur ya guys? Jadi dari penelitian diteliti dari orang-orang yang tidurnya kurang dari 7 jam, didapatkan itu pertama yang pasti saat beraktivitasnya pagi itu kita merasa jadi lebih lemes, bangun-bangun tuh rasanya kok badannya nggak seger gitu. Selain itu juga dari mempengaruhi emosi kita, jadi emosi kita menjadi lebih tidak stabil, lebih murah marah seperti itu guys. Jadi lebih irritable ya, orang bisa bilangnya, nih orang kenapa sih marah-marah terus? Kok dia marah-marah mulu ya dari tadi? Kayak gue nggak salahin gimana, tapi kok dimarahin, kira-kira seperti itu. Orangnya menjadi lebih emosi. Dan juga dalam beraktivitas dia bawaannya jadi lemes, dan juga gampang stres seperti itu, gampang merasa tertekan. Nah, kalian coba lihat teman-teman kalian, ada nggak sih yang kayak kalian rasa, kok nih orang udah marah ya? Atau kok dia gampang stres sih orangnya? Coba kalian nanya, tidur lu cukup nggak bro? Sis, gimana tidur lu? Bagaimana sih cara kita mengurangi atau mengatasi saat kita kurang tidur itu, atau rasa mengantuk, atau bisa dibilang doping lah supaya kita kurang tidur namun kita terus semangat? Jadi ada satu yang namanya minuman yang pasti kalian udah kenal, yaitu kopi. Karena kandungan kafein pada kopi, selain itu pada kopi juga pada teh, bisa membantu mengurangi rasa ngantuk. Namun dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dikatakan kopi itu ternyata tidak cukup untuk melawan rasa ngantuk karena kita kurang tidur. Jadi memang yang lebih dianjurkan adalah kita tidur yang cukup nih guys. Jadi tidur 7-9 jam. Kalau kita tidur kurang dari 7 jam, kita minum kopi biasa tidak cukup untuk menangani rasa ngantuk kita. Nah, buat kalian yang susah tidur nih, sebenarnya bagaimana sih solusinya? Pasti kan kalian ada yang susah tidur, udah mulai tidur kok nggak tidur-tidur, udah guling sana, guling sini, bantal dibalik, AC didinginin, AC diangetin, kadang kalian ada yang bangun olahraga, atau kalian minum susu dulu malamnya sebelum tidur. Nah, nih ada beberapa tips untuk kalian yang sulit tidurnya. Yang pertama, tidur di jam yang sama setiap harinya. Jadi saat kalian mulai tidur, misalnya hari ini kalian tidur di jam 9, maka besok tidurnya di sekitar jam 9 juga. Atau kalian tidur di jam 11, kalian besoknya tidur di jam 11. Jadi usahakan jamnya itu sekitaran sama jam tidur kita. Yang kedua,
usahakan tidur di ruangan yang gelap dan juga sunyi. Jadi kalau bisa ruangan kalian tuh yang ada jendela, mungkin jendela ditutup supaya lebih tenang, dan juga yang lampunya bisa dimatikan. Minimalkan adanya lampu-lampu lain karena bisa membantu tubuh kita menjadi lebih siap untuk tidur. Yang ketiga, usahakan tidak melakukan aktivitas lain di kasur. Jadi misal kalian yang sedang bermain atau misal kalian sebelum tidur suka membaca buku, kalian lakukanlah bukan di kasur. Bahkan kalau bisa kalian tidak lakukan di kamar tidur. Jadi kamar tidur hanya dikhususkan untuk kalian istirahat atau kalian tidur saja. Jadi saat kalian beraktivitas kalian bisa keluar kamar atau kalian bisa juga duduk di kursi dahulu pas saat kalian bermain HP atau kalian membaca buku sebelum tidur ataupun kalian makan, seperti itu ya guys. Dan juga yang keempat, kita mesti kurangi waktu kita dalam melihat layar. Yang dimaksud layar di sini adalah layar HP ataupun layar TV. Jadi sinar dari layar itu dikatakan bisa membuat mata kita menjadi lebih sadar atau jadi tidak mengantuk. Makanya jika kita kadang mencari cara dengan malah melihat HP saat kita sulit tidur, malah bikin tidurnya makin sulit. Apalagi kalau kalian buka media sosial, kalian scroll terus ke bawah tapi nggak selesai, jadi nggak tidur-tidur kan guys. Nah, yang kelima, yang penting juga yaitu olahraga rutin. Jadi katakan kita olahraga dilakukan setiap hari. Dilakukan minimal sekitar 30 menit per hari guys. Tapi olahraganya itu dianjurkan jangan saat sebelum tidur. Karena di penelitian dikatakan saat sebelum tidur jika kita olahraga, badan kita kadang menjadi lebih segar. Nah, jadi itu tuh beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan saat teman-teman susah tidur. Dia kan bisa coba dulu nih apa yang perlu dilakukan. Pertama dari perbaiki pola tidurnya, jam-jam tidurnya, dan juga mulai dengan atur jam tidur kalian. Jadi jangan sampai telat, usahakan jam-jamnya sama, seperti itu guys. Nah, jadi itu dulu guys, kalian bisa coba dulu di rumah. Yang lagi mau tidur, yuk langsung matiin lampu kalian, matiin HP kalian, letakkan jauh-jauh dari kasur kalian, dan mulai pejamkan mata dan tidur. Tapi sebelum tidur, jangan lupa nih guys, yang lebih penting, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian bisa tidur. Sampai jumpa kembali. Dadah!